Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Istiqomah, NPM 20010710117 dari Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan memberikan sedikit materi pokok IPS untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Ilmu Komputer. Dosen pengampu Bapak Haris Taji, Sarjana Komputer. Dan di sini saya akan mengambil materi tentang materi dan pembelajaran IPS di SD. Pengertian yang pertama, pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS lebih menekankan kepada pendekatan yang multidisiplin atau interdisiplin, di mana topik-topik dalam IPS dapat kita manipulasi menjadi suatu isu, pertanyaan atau permasalahan yang berperspektif interdisiplin. Kemudian ruang lingkup IPS meliputi 4. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Kemudian, tujuan pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya tenggang rasa dan tempus liro, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, keteraturan, etos kerja, dan lain-lain. IPS juga mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan keterampilan mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Kemudian fungsi pembelajaran IPS sebagai pendidikan, yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan yang sosial yang berguna, keterampilan sosial intelektual, dan membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai sumber daya manusia Indonesia yang bertanggung jawab. Kemudian visi misi dan strategi baru studi sosial program. Studi sosial mempunyai tujuan pokok. Yang pertama, membangun warga negara yang kompeten, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh anak didik agar mampu berperan dalam kehidupan yang demokratis. Yang kedua, program studi sosial dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di dalam dan antardisiplin. Yang ketiga, studi sosial dititik beratkan pada upaya membantu siswa dalam membangun pengetahuan, adanya pandangan konstruktivisme yang menggeser behaviorisme. Yang keempat, program pengetahuan dari studi sosial mencerminkan perubahan alami dari pengetahuan, membantu pengembangan beragam pendekatan yang baru dan terintegrasi untuk memecahkan isu-isu penting bagi manusia. Kemudian perbedaan antara IPS dan ilmu-ilmu sosial atau social science. Yang pertama, IPS bukanlah suatu disiplin ilmu sebagai halnya ilmu sosial, tapi IPS lebih tepat sebagai bidang kajian, yaitu suatu kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Yang kedua, IPS menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, sedangkan ilmu sosial menggunakan disiplin ilmu atau monodisiplin. Yang ketiga, IPS dirancang untuk kepentingan pendidikan difokuskan pada dunia persekolahan, sedangkan ilmu sosial keberadaannya bisa di dunia persekolahan, PT, ataupun di masyarakat umum. Yang keempat, IPS di samping menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan juga dilengkapi dengan pertimbangan fisiologis dan pedagogis. Kemudian jenis program pendidikan sosial. Yang pertama, program pendidikan ilmu-ilmu sosial atau 1 IS dibina pada fakultas sosial murni, pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial atau PDPIS yang dibina pada fakultas pendidikan ilmu sosial, pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau PIPS yang diberikan terutama di dalam pendidikan persekolahan. Kemudian konsep IPS untuk pertama masuk di dunia persekolahan terjadi pada 1972 sampai 1973, yakni di kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan PPSP atau AKIP Bandung. Istilahnya pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu atau sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, Civic yang artinya pengetahuan kewarganegaraan. Timbulnya tarik-menarik antara pendukung gerakan The New Social Students yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan gerakan studi sosial yang menekankan pada pendidikan kewarganegaraan. Para pendukung gerakan The New Social Students mendirikan konsorsium pendidikan ilmu sosial SSEC, sedangkan NCSS terus mengembangkan gerakan studi sosial yang terpisah pada pendidikan kewarganegaraan. Begitu saja video yang saya buat tentang materi pokok IPS. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.